Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang mengendalikan pikiran. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita atau pikiran manusia itu adalah seperti kekuatan magnet yang menarik seseorang ke hal-hal yang paling banyak dipikirkan. Dan pikiran itu adalah mahakarya kreatif yang mampu menghasilkan pencapaian yang luar biasa mengagumkan ketika digunakan dengan benar. Namun, pikiran itu juga bisa menentukan mau jadi manusia seperti apakah kita. Di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A, saya akan bacakan dari terjemahan dari King James atau kitab bahasa Inggris yang mengatakan bahwa sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, begitulah dia. Jadi artinya apa yang dipikirkan seseorang itu bisa menentukan orang macam apakah dia. Ketika orang itu yang ada di pikirannya adalah hal-hal yang jahat, maka jadilah ia orang jahat. Jadi walaupun pikiran itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa baik, menghasilkan mahakarya yang luar biasa mengagumkan, namun jika pikiran itu tidak diisi dengan hal-hal yang baik, tetapi diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat sebagaimana manusia lama yang belum dilahir barukan di dalam Kristus, yang memiliki pikiran-pikiran manusiawi, pikiran-pikiran dunia yang jahat, maka menjadi jahatlah orang yang memiliki pikiran yang jahat. Karena itu firman Tuhan menasehatkan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak otomatis memiliki pikiran yang seperti Kristus, pikiran yang sesuai dengan kehendak Kristus sepenuhnya, karena kita terlahir di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa. Hakikat kita sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, hakikat kita adalah orang berdosa yang tentunya memiliki pikiran, kehendak yang berdosa, sekalipun masih ada kemungkinan orang-orang yang di luar Tuhan pun punya pikiran yang baik, punya hati yang baik, tetapi tidak akan bisa sepenuhnya seperti pikiran Kristus. Tidak akan bisa untuk menjadi sungguh-sungguh memiliki pikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itulah sebagai orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus karena kita punya kemampuan seperti itu. Karena roh kita dilahirkan baru dan roh kita yang sudah diperbaharui itu bisa mengendalikan pikiran kita untuk memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus? Maka kita harus memperkuat roh kita dengan memberi banyak makan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika roh kita kuat, maka roh kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita. Karena pikiran-pikiran kita ini bisa liar, pikiran-pikiran kita ini bisa memikirkan banyak hal, bisa masuk di dalam pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita firman kebenaran, bimbingan, inspirasi kepada kita melalui hati nurani kita, melalui roh kita, seperti tertulis ya di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27, bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Artinya Tuhan itu akan memberikan pencerahan, Tuhan itu akan memberikan bimbingan melalui roh kita, dan kita bisa mengendalikan pikiran kita jika roh kita kuat dan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Dan pikiran kita bisa ditundukkan kepada Kristus. Karena kalau kita memiliki banyak firman Tuhan, maka
firman Tuhan itulah yang bisa menguasai pikiran kita sehingga kita bisa tunduk kepada Kristus. Kalau tidak ditundukkan kepada Kristus, maka pikiran kita ini akan menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk membangun siasat dan kubu-kubu benteng-benteng yang menentang Allah, seperti tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Artinya kami, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya mengarahkan segala pikirannya kepada ketaatan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita supaya pikiran kita itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita juga tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena perbuatan itu lahir dari pikiran. Perkataan-perkataan kita itu akan keluar dari apa yang ada di pikiran kita. Karena itu mari kita isi roh kita dengan kekuatan firman Tuhan, dan roh itu akan mengendalikan pikiran kita sehingga pikiran kita hanya terisi oleh hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu mari kita kendalikan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena hanya itu yang bisa mengalahkan atau mengendalikan pikiran kita dan menundukkannya di bawah kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pikiran kami, bahkan kehendak dan keinginan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, kuasai kami dengan firman Tuhan, dan tolong kami untuk terus setia menerima firman-Mu, menerima bimbingan-Mu, melakukan firman-Mu, agar pikiran kami terkendali dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga perbuatan kami, perkataan kami juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan menolong setiap kami, di mana kami mau melakukan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.